Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin berkembang. Berbagai macam bidang teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri demi mempermudah pekerjaan manusia setiap hari. Berbagai macam bidang saat ini telah muncul, mulai dari bidang kesehatan, bidang pangan, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya bersama salah satu narasumber, yaitu mahasiswa Akademi Kebidanan Batari Toja. Saya akan menanyakan tentang bagaimana perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Teknologi di bidang kesehatan saat ini menjadi lebih efisien, lebih mudah, dan lebih semakin canggih. Salah satu contohnya seperti adanya robot untuk membantu urusan atau jangkauan manusia yang berbahaya. Dan kedua adalah Health Monitor Teach yang berguna untuk memantau keadaan si pasien ini dan membantu mendiagnosa bagaimana keadaan si pasien ini. Saat ini tentunya berbagai macam cara untuk seorang wanita bisa mengandung, salah satunya yaitu proses bayi tabung. Bagaimana pendapat Anda sebagai mahasiswa kebidanan tentang proses bayi tabung sendiri? Apakah memiliki dampak yang mungkin negatif bagi sang ibu? Kita kan sudah tahu sendiri bahwa proses bayi tabung dibantu oleh teknologi reproduksi, di mana sel telur dan sel sperma dipertemukan di luar tubuh manusia. Akan tetapi akan ada preeklamsia atau ada dampak negatifnya seperti mengalami tekanan darah yang tinggi atau yang sering dikatakan hipertensi, preeklamsia, perdarahan, dan tingkat kelahiran prematur. Bayi tabung ini memiliki juga dampak positif seperti memperbesar peluang kehamilan dan dapat memilih jenis kelamin bayi. Setelah proses bayi tabung tentunya ada cara mengetahui jenis kelamin sang janin. Dulunya orang-orang dulu menggunakan insting mereka tentang jenis kelamin dari sang janin. Tentunya sekarang di masa modern ini ada teknologi yang mampu melihat keadaan janin dan mengetahui jenis kelamin janin, yaitu USG. Bagaimana pendapat Anda sebagai mahasiswa kebidanan tentang munculnya teknologi ini? Sebelumnya begini, kan tentu saja orang-orang awam itu tidak mengerti apa sih USG itu, pasti kan? Nah, USG ini bukan digunakan untuk seorang bidan saja, akan tetapi digunakan juga di keperawatan, karena fungsi USG ini tidak hanya untuk melihat kondisi janin di dalam perut, akan tetapi USG ini juga berfungsi untuk memeriksa keadaan rongga perut. Kita sebagai generasi muda harus memberikan pemahaman kepada si orang awam ini agar dia juga mengetahui apa USG itu. Nah, untuk USG sendiri awalnya muncul pada tahun 1980-an. Pada saat itu USG masih bersifat dua dimensi yang warnanya cuma hitam putih. Berbeda dengan sekarang ini. Sekarang kan sudah teknologi canggih, jadi seiring berkembangnya teknologi, sekarang sudah ada di beberapa rumah sakit yang menggunakan USG yang bersifat 3 dimensi. Adapun dampak positif USG ini, USG ini kita bisa melihat atau mengetahui keadaan janin yang masih dalam kandungan dan mengetahui penyakit yang ada pada rongga perut. USG ini mempunyai juga dampak negatif seperti apabila frekuensi pemindaian USG pada ibu hamil terlalu lama juga tidak baik, karena kemungkinan keguguran yang disebabkan oleh jaringan atau tulang janin memanas sehingga memicu gangguan sel yang ditandai dengan pendarahan. Di lingkungan sekitar saya tentunya ada beberapa teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan. Tentunya pekerjaan orang tua saya.
Alat tersebut yaitu alat pembuka ban mobil. Adapun dampak ke lingkungan sekitar yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif pada alat tersebut yaitu selain dapat membuka ban mobil dengan cepat dan efisien, alat tersebut juga bisa membuka ban, velg, ban dalam, ban luar, dan dapat mengait agar ban tersebut pada saat proses mengganti ban tidak rusak. Yang dulunya masih menggunakan tenaga sendiri, sekarang sudah ada alat tersebut yang sangat modern dan canggih. Alat tersebut juga tidak banyak menguras tenaga. Dari sekian banyak dampak positifnya, tentunya ada beberapa hal atau tidak sinkron bagi kita, yaitu dampak negatif pada alat tersebut. Dampak negatifnya selain banyak memakan listrik dan mengeluarkan biaya, alat tersebut juga mengeluarkan suara yang mengganggu orang yang ada dalam rumah saya dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar saya. Setelah mengetahui perkembangan ilmu dan pengetahuan, dan juga mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya, ada cara meminimalisir untuk mencegah agar teknologi tersebut tidak banyak memakai listrik dengan cara dipakai bila perlu, digunakan bila perlu saja. Tapi kembali lagi kepada tujuan utama, yaitu alat teknologi tentunya pasti memakai listrik. Maka dari itu di zaman sekarang ini kita harus menggunakan teknologi dengan cara menghemat. Dengan cara itu gunakan bila perlu saja. Itulah tadi perkembangan teknologi dari dampak positif dan dampak negatif dari teknologi tersebut yang dipakai untuk pekerjaan orang tua saya, yaitu alat pembuka ban mobil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.